Kalian melihat mustikanya, kemudian kalian mengatakan, saya mau Ki mustika itu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali ya Vina tidak mengobrol dengan Ki Bagus di sini. Di video. Nah ini ada beberapa tema yang sudah Vina siapkan dan ingin Vina tanyakan kepada Ki Bagus. Yang pertama kita bahas itu mengenai membedah keunikan mustika lumut Dwi Rupa. Baik, ya. Itu salah satu mustika yang nanti akan dilelang di Agustus begitu. Ya benar, ini adalah mustika yang akan dilelang di minggu ini, bulan depan ya Ki ya. Ya. Dan Ki Bagus juga sudah spill lah tentang mustika ini. Sudah ada beberapa video. Ya, video saya datang untuk istilahnya kayak napak tilas ya Mbak. Kalau di tempat saya napak wingit kan. Menyelusuri masa lalu dari segi spiritual juga dan lokasi. Itu videonya sudah ada. Kedua adalah review batu mustikanya, tentang mustikanya. Nah ini kalau di sini mungkin kita nanti ngobrol lah ya mengenai keunikannya. Benar, gitu kan? Lebih detail mengenai mustikanya. Dan salah satu yang ingin Vina tanyakan yang pertama yaitu keunikan mustika lumut Dwi Rupa ini. Keunikannya sendiri apa? Unik, kalau dikatakan unik ya berarti kan berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau saya membagi keunikan di mustika lumut ini sendiri Mbak, saya sudah punya mustika lumut dari dulu ya, tapi ada yang unik ya, salah satunya adalah mustika lumut Dwi Rupa. Pertama, unik dari segi tempat saya mendapatkannya Mbak, unik sekali kalau menurut saya. Kedua, dari sisi fisik pamornya itu unik. Kemudian ketiga tentang energi khodamnya dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin saya coba yang pertama tempatnya. Air terjun, biasanya kan air terjun biasa ya Mbak ya. Air terjun itu saya mendapatkan di salah satu lereng Muria, ada air terjun. Di belakang air terjunnya ada gua. Sampai orang sini loh Mbak, tahu nggak itu ada di mana? Tidak tahu Ki. Nggak tahu. Iya. Nah itu, maka dari itu kan ini unik karena tidak banyak orang yang tahu begitu loh. Bahkan saya ini jujur teman-teman, di Padepokan saya ada salah satu karyawan yang kerja ya, mas-mas yang ada di bawah itu kan rumahnya area sana Mbak. Iya. Saya tanya itu di mana Ki Bagus? Ya di tanggamu itu, saya mengatakan itu nggak paham. Gitu. Ada air terjun di belakangnya itu ada guanya, nggak tahu dia. Tempatnya tersembunyi ya Ki? Ya tidak tersembunyi sekali, tidak. Warga situ mungkin paham. Dan mungkin ini Mas editor juga ikut saya kemarin pas waktu napak wingit ya Mas ya. Awal-awal dulu pas waktu ke sana itu ada kejadian unik Mbak. Ini kan kita bicara mengenai lokasi nih. Saya tanya warga situ, di sini ada air terjun enggak Pak? Nggak tahu Mbak. Coba tanya orang bawah sana Pak. Begitu. Itu waktu saya ke sana loh, waktu saya menjelajah pertama itu udah bertahun-tahun yang lalu. Begitu, orang situ itu aja ada yang tahu, ada yang tidak. Nah itu salah satu keunikan air terjunnya gitu Mbak. Keunikan dari tempat mendapatkannya ya? Iya, teman-teman sudah lihat videonya juga begitu. Kalau Mbak Vina juga sudah lihat, nah seperti itu uniknya, semacam itu. Lalu yang selanjutnya dari segi energi Ki? Fisiknya dulu pamor. Jadi kalau lumut Dwi Rupa itu ceritanya kan saya sudah melakukan proses spiritual di sana, mendeteksi saya di sana. Saya ibaratnya ngobrol koneksi spiritual dengan sosok yang melindungi atau penunggu dari mustika itu. Terus akhirnya ngikut saya. Ketika saya mendapatkan mustikanya secara langsung, uniknya adalah dia pamornya lumut Dwi Rupa. Dwi Rupa itu semacam jagat yang berbeda begitu, dua alam. Dwi Rupa itu bisa disebut juga dua kepribadian, semacam itu. Jadi kalau di negara Cina ada simbol yin dan yang, keseimbangan alam. Kalau Dwi Rupa di dunia spiritual di Jawa itu ada dua perbedaan yang saling berjalan beriringan, semacam itu. Apalagi mustika lumut itu terkenal dengan sarana yang bisa memancarkan energi untuk penyembuhan. Dan betul mustika itu sudah saya pakai, betul ada banyak manfaat yang sudah saya rasakan. Itu sudah saya share juga di videonya begitu. Kemudian banyak hal yang memang lebih positif ketika menggunakannya dari filosofi dua itu begitu Mbak.
Itu dari pamor, filosofi pamornya. Betul, dari pamornya dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu apa yang memutuskan Ki Bagus, kan tadi Ki Bagus mengatakan kalau mendapatkannya sudah bertahun-tahun. Oke. Yang memutuskan Ki Bagus untuk akhirnya membuat keputusan jika mustika tersebut akan dilelang itu apa, Ki? Mungkin sama seperti biasanya Mbak, kalau enggak sudah tidak cocok dengan saya, ya biasanya gitu. Pasti akan saya simpan. Kalau ada orang yang lebih cocok, saya kasihkan. Kedua adalah yang memang ini adalah waktunya Mbak, waktunya untuk mustika ini digunakan oleh orangnya lebih tepat, yang lebih membutuhkan. Karena jujur saya kan suka memburu mustika yang bagus dan kuat. Kalau itu sudah saya dapatkan, saya tidak berdiam diri Mbak, pasti akan mencari yang lebih kuat lagi, begitu. Jadi kalau katakanlah itu sudah saya pakai, saya akan mencari yang lebih kuat lagi. Ketika menemukan yang lebih kuat, otomatis kan yang ini saya rawat begitu aja, tidak saya pakai, begitu. Nanti kalau ada orang yang lebih cocok, saya lemparkan kepada mereka, begitu. Itu. Kalau untuk level energinya sendiri, mustika ini level raja hampir mendekati ke arah yang legenda Mbak, begitu. Jadi termasuk mustika yang ya kuat dibanding dengan mustika lumut lainnya, karena hanya ada satu ini. Bahkan di mustika lumut sendiri ke bawahnya itu katakanlah levelnya dasar, level tinggi itu sangat jarang, apalagi ini sudah level raja, begitu, semacam itu. Tadi ada keunikan, yaitu sosok khodam yang ada di dalamnya, begitu. Nah, untuk mungkin teman-teman kalau ingin tahu lebih lengkap itu boleh lihatlah video saya yang membahas khodamnya, itu ada sketsanya juga Mbak, begitu. Jadi bisa lebih paham ini mustikanya yang mana sih dan lain sebagainya, gitu Mbak. Gitu. Sudah ada penjelasannya secara betul sekali. Ya? Dan mungkin unik satu lagi saya tambahi Mbak, saya tidak bisa lupa akan indahnya lokasi itu ketika saya mendapatkan mustika. Tempat mendapatkannya gitu. Itu jujur saya tidak bisa melupakan, karena memang pertama, kalau kita ada di kota besar atau kota yang sibuk begitu, tentu saja kita mendambakan suatu tempat yang nyaman, sunyi, sejuk tempatnya, ya kan, bikin otak itu refresh. Di situ tempatnya, salah satunya. Ya tidak bisa dipungkiri memang di pegunungan Muria ini teman-teman yang kurang paham, banyak sekali lereng, puncak, kemudian mata air, petilasan, bahkan dikatakan orang adalah Muria itu kan 1000 pertapa. Banyak pertapaan yang ada di sana teman-teman. Jadi salah satu tempat yang bikin saya rileks, nyaman, ya di situ. Jadi coba sampean bayangkan, di video ada kok, ketika saya duduk ya, saya butuh aroma yang wangi, saya bakar dupa di situ untuk pewangian saya. Air di depan mancur deras ya, di balik air terjun itu saya duduk begitu bersila, kemudian merasakan dinginnya hawa yang nyaman. Apalagi ketika saya sudah dapat mustikanya, ketika saya pakai, saya kesana lagi, wah rasanya damai banget Mbak. Boleh meditasi, zikir di sana, wah lebih nyaman banget. Itu yang jujur dari saya yang tidak bisa terlupakan. Begitu. Dari mustika itu. Tersendiri ya Ki berarti. Betul sekali. Begitu. Lalu apakah Ki Bagus ada ketentuan khusus buat orang-orang yang ingin mendapatkan mustika tersebut, Ki? Ketentuan khusus, ini kan mustikanya mau dilelang ya Pak. Iya. Tentunya tidak semua orang itu ada getaran dengan mustika itu. Jadi teman-teman, kalau kalian melihat mustikanya, kemudian kalian mengatakan saya mau Ki mustika itu Ki, ya, karena apa? Karena ada getaran energinya, ada semacam deg-degan begitu, boleh lanjutkan, tidak apa-apa, daftar. Kemudian ada yang menawar nominalnya ditinggikan, boleh, tidak masalah. Kecuali teman-teman, kalau kalian tidak ada reaksi apapun ya, kemudian hanya iseng begitu ingin mendapatkan mustika ini, saya rasa jangan dulu Mbak. Kecuali satu syaratnya, kalian mau mengkoleksi, tidak apa-apa. Gitu. Kalau mustika itu kan dua cara ya Mbak. Kalian simpan karena kalian suka koleksi, dari filosofinya, kemudian kelangkaannya, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan mengharapkan manfaat energi yang dirasakan, karena kalian hanya mengkoleksi, suka, butuh, mahar. Tapi kalau kalian butuh merasakan sekalian energinya, ya kan,
manfaatnya. Nah, harus ada kecocokan semacam tadi, begitu Mbak. Gitu. Ngomong-ngomong lelang kan pasti ada penawarannya. Ini boleh nggak kita spill sekalian ini penawaran yang dibuka untuk mustika yang luar biasa ini berapa Ki? Oke. Karena ini mustikanya level raja semua, kemungkinan besar maharnya itu mulai dari 15-an mungkin Mbak. 15-an begitu. Jadi 15 up, ada yang mungkin 18, ada yang 20 atau sekitaran segitu. Karena itu level raja. Dan saya tekankan kenapa ada mahar yang mungkin sebagian orang merasa itu tinggi sekali. Karena adanya mahar itu membuktikan satu kelangkaan. Jujur saya hanya punya satu mustika lumut Dwi Rupa. Kedua karena mendapatkannya susah, ya ibaratnya pengorbanan. Ya ketiga karena energinya yang level raja, begitu. Semacam itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin seperti tadi, kalau tidak ingin mengkoleksi tapi ingin iseng untuk mendapatkan, ya jangan dulu, ya semacam itu Mbak. Gitu. Tapi lelang ini terbuka untuk siapa saja? Siapapun. Ikut ya. Jadi tetapkan dua niat kalian, satu mengkoleksi, satu memang ingin cocok. Kalau ingin cocok harus dicocokkan dulu, makanya ada pendaftaran kan Mbak. Itu yang penting. Iya, baik. Begitu. Mungkin sampai situ mengenai mustika lumut Dwi Rupa yang ingin Vina tanyakan, dan juga buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk ikut lelang yang akan diadakan di Agustus ini di minggu pertama, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di video ini untuk melakukan pendaftaran lelang. Oke, terima kasih Ki Bagus atas waktu sama-sama Mbak Mina. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Baik, terima kasih.